Dan besok di akhirat, semua arwahul masyayikh, ruhnya para guru, ruhnya para wali, angkat tangan. Kamu bukan urusan saya. Kamu hidup di zaman siapa? Di waktu siapa? Dan pada saat itu kamu sebagai siapa? Mengaku. Apa kamu berguru hanya sebagai guru litabarruk? Hanya minta barokah? Apa li husnidzon? Kayak pejabat-pejabat? Ya, cuma bin nisbah wal idhafah ilal masyayikh. Cuma hanya menunjukkan saya pernah baiat, saya pernah ambil guru ke sana. Cuman hanya untuk kebanggaan, kesenangan. Tapi bukan sebagai murid yang sebenarnya. Hanya karena barokah. Dan memang tidak wajib mengamalkan thariqahnya. Tapi ada yang memang seorang murid bitarbiyah. Memang memasrahkan diri. Murid yang begini tidak tahu. Besok di akhirat tahu. Karena seorang guru, kamu harus lepas dari saya. Di dalam kehormatan, kemuliaan, kebesaranmu. Lepasmu sekarang, tunjukkan dari saya. Apa? Kamu sendiri syafaati keluarga kamu. Dengan seizin Rasulullah. Dengan seizin para guru kamu. Ini besok yang akan diberikan. Kamu tidak paham. Bukan di sini. Masa masalah begini tidak sampai begitu? Wong dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad fi Masnadi sudah jelas kok anak yang masih belum diakekahi berarti murtahanun bi'aqiqatih kata Rasulullah, dia masih digadaikan dalam akekahnya. Belum jadi anakmu 100%. Kalau besok anakmu jadi anak soleh dan dia besok mati, betul-betul jadi anak yang besar di sisi Allah, agak susah memberi syafaat kepada kamu. Karena kamu belum menebusi dengan akikah. Lihat dalam hadis. Masa thariqah dikatakan seperti itu? Mestinya lebih. Dengan isyarah-isyarah. Apa rahasia daripada mubaya'ah? Idza dzakara silsilah, begitu zikir dan zikirnya memang melewati silsilah dengan mubaya'ah, tujawibuhu arwahul auliya hat ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 ruhaniyah beliau akan bangkit. Akan bersama-sama. Mereka sebagai para jurid untuk kita. Di dalam membantu membela kita. Dalam keadaan kebuduhan. Kepapaan. Kehinaan. Dan besarnya dosa yang kita tanggung. Mereka melihat lebih daripada anak sendiri. Ini siapa? Mereka Abu Ruh. Bapak rohani. Kalau bapak sendiri Abul Jasad. Hanya yang bisa membentuk secara zahir. Menjadikan bahagia tidak bahagia. Ini ukurannya. Menjadikan mulia. Ini ukurannya. Jangan bersyirik kepada guru. Habis kamu. Itu. Bangkit. Semua rohania itu bangkit. Menjawab. Bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Iya. 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 Begitu dijawab iya, akan berangkat semua ini melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan rohani jangan disamakan dengan perjalanan zahir badani, jasmani lain. Begitu lapor ke Rasulullah, Rasulullah melapor kepada malaikat Jibril. Engkau yang menyampaikan kepada saya dari Allah. Mari kamu ke Allah bersama saya. Dilaporkan. Ada pembukuan. Berapa hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Berapa hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan. Setiap hari Senin. Setiap hari Kamis. Akan disampaikan semua apa yang berada kepada kita.
kepada para nabi, kepada para guru, dan kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka dengan laporan-laporan yang baik ini. Asyaddu bayadun, kata Rasulullah, makin putih wajah mereka, ya, makin jernih muka mereka, dan akan nampak daya pesona mereka orang tua melihat pembukuan anak-anaknya. Ini lihat, ya, ini, ya. Coba lihat, akan kembali lagi. Cuma memang daya kuat magnet, daya kuat sotrom untuk kita secara rohani, ya, bisa beliau-beliau ini peduli, bisa beliau-beliau ini cepat menanggapi, dan betul-betul dianggap berat dan sangat penting. Ukurannya di mana? Di dalam bertorikoh, seberapa istiqomahnya secara zahir khususinya, dan seberapa tumakninahnya, dan seberapa dia itu di dalam lafal pelafal mengucapkan suatu panggilan kepada Allah, memanggil, bukan sekadar wiritan lewat. Di sini Anda dedek sama kita semua ini untuk berhadap-hadapan, bertawajjuh, belhadrah, rabbaniyah di sisi Allah. Dengan bacaan apa? Ya qadiyal hajat, wa ya kafiyal muhimmat, ya rafi'ad, memanggil Allah kita sampai di mana? Karena itu saya sangat menyesalkan dan sangat sedih, dan saya tidak bisa menerima kalau ada orang yang memang bertarbiyah. Saya enggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu truk, silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Memang di dunia, di akhirat mau dituntun, bukan separuh-separuh. Di akhirat mau, di dunia nggak mau. Di dunia mau, akhirat nggak mau. Jangan ditipu. Saya masalah begitu. Apa yang saya sesalkan? Apa yang saya sedihkan? Apa yang menjadikan saya tidak menerima? Kalau ada seorang murid thariqah bitarbiyah tidak mempunyai dan tidak memegang dan tidak membaca berulang-ulang dengan sendiri-sendiri kitab buku khususi. Betul. Kenapa saya sesalkan? Anda sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Anda sudah tidak melihat itu sesuatu yang penting. Karena posisi Anda apa? Yang pertama, mungkin Anda sebagai makmum hanya ikut-ikutan. Jangan lagi untuk menggali apa yang tersirat. Untuk hafal saja, saya ingin bertanya. Coba, anggap enteng. Ya. Begitu pula yang jadi imam khususi. Kadang-kadang mau memegang, takut lupa. Mau ngimami dilihat dulu. Itu bukan hafalan itu. Bukan. Banyak yang tersirat di dalamnya. Diam-diam baca. Tidur baca. Baca. Akan tumbuh kok. Rasulullah berulang-ulang membaca bismillah. Apa Rasulullah nggak tahu maknanya, terjemahannya bismillah?
Apa Rasulullah nggak ngerti? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah membaca ulang berulang? Karena setiap satu bacaan, dua bacaan, tiga bacaan, timbul sesuatu di dalam hati Rasulullah yang berbeda-beda. Rahasia nur daripada Allah. Rasulullah makin fit taraqi wat tazayud. Makin tambah, makin meningkat kedudukan Rasulullah. Baca. Jangan malu membaca. Gak pantas masa jadi kiai imam khususi baca. Penyakit kalau sudah begitu, buktikan lawan ngimami khususi, bawa kitab khususi. Itu caranya, bukan terus gengsi. Gali. Diam-diam baca, resapi, renungkan. Insya Allah akan tumbuh kok. Lebih-lebih para kiai, para imam khususi, kamu bertanggung jawab. Sahabat Ka'bul Akhbar, dia mesti datang tiap berjamaah dengan Rasulullah, datang awal. Tapi dia tidak pernah beliau duduk di saf awal. Dia mesti menunggu makmum banyak. Begitu makmum banyak, dia duduk di saf paling akhir. Karena apa? Dia ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keadaan berjamaah itu adalah yang di depan itu doanya akan sampai kepada siapapun yang sampai ke belakang yang ikut berjamaah. Beliau mengambil ini. Beliau tetap berjamaah di saf paling akhir. Tapi datangnya awal. Bukan akhir juga lari-lari, bukan. Oke, hati-hati. Ambil khususi. Jangan hafal-hafalan. Apalagi kena penyakit. Ya kan? Saya dulu, alhamdulillah, ya, diberi wasiat oleh Hadratus Syekh Yai Sepuh radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu ngadepin orang dan kamu memberi satu pengajian di depan orang, bawa kitab, apapun kamu bawa. Jangan lagi kamu nggak tahu. Walaupun kamu tahu sekalipun, bawa. Itu wasiat beliau. Di sini ada sirrun azim. Saya rasakan ada satu rahasia yang besar. Ada suatu nur di dalam ini. Apalagi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang menjadikan kita takabur, sombong apa. Coba dihilangkan ini semua. Ini semua ini saya melihat dalam Nawadirul Usul lil Imam At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah. Apa yang tersirat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu mengatakan, ikatlah ilmu itu. Dengan apa? Dengan tulisanmu. Lah kalau sudah terikat jadi satu tulisan, apa jawabannya? Nanti ada rahasia apa di situ? Doakan saya sehat wal afiyah. Doakan saya panjang umur, diberi kuat oleh Allah untuk bisa-bisa berkhidmah seperti ini. Berkhidmah yang saya perlu. Kalau saya tidak bisa berkhidmah ya karena Allah, saya sudah siap diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap saya. Ini tujuan saya yang utama.
Karena itu saya ingin menjelaskan tentang khidmah. Ya. Ikat, memang begitu setan. Hijabus syaitan. Setan itu memang ini. Kita tahu dari Al-Quran. Apa yang menjadi hijab antara setiap manusia? Ya. Qalbu. Ya. Baina nafsihi wa qalbi. Lihat. Jadi setan itu memang berhenti di sini, ini berhenti. Gitu loh. Akal menerima ilmu jalan. Seakan-akan semua itu faham dan ngerti. Lagi mendengar, lagi mengaji. Tapi sini di stop. Ada hijab, ada satu dinding yang terdinding oleh setan. Gak sampai masuk ke hati ini. Lewat tenggokan aja enggak. Ini nanti kata lazumil iman wal ilm. Hati-hati. Begitu keluar dari majelis, begitu keluar ada kesibukan lain, timbul ini kelupaan-kelupaan karena tidak tercatat. Betul apa tidak? Pinter setan. Jangan lagi kita sahabat Hanzalah, ya. Al-Usaidi Ar-Rabi, ahadu kutabir Rasul. Ya, penulis sekretaris Rasulullah. Coba. Dia sampai melapor kepada sahabat Abu Bakar, "Ya Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Saya ini loh, kalau ketemu Rasulullah, Masya Allah, menyebut tentang surga, neraka, apapun, ka'annaha ra'yal ain, seakan-akan terlihat di mata. Surga ini, neraka ini, itu di hatinya. Tapi Masya Allah, begitu saya keluar dari majelis Rasulullah, kumpul istri, kumpul keluarga, kelompok kesibukan bisnis kerja, hilang itu semua. Ayo, betul apa tidak? Ini sahabat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kamu kena penyakit gitu. Innala nalqa. Sama, saya juga kena begitu kok. Coba. Ayo, sekarang sowan sama Rasulullah. Apa kurang hebat sahabat Abu Bakar? Apa kurang hebat sahabat Hanzalah? Cukup hebat beliau. Tapi begitu beliau di dalam bimbingan, di dalam tarbiyahnya Rasulullah, tidak mampu untuk mengobati dirinya, melapor kepada gurunya Rasulullah. Ah, saya bisa baca ini. Ah, saya sudah bisa ngatur ini. Ah, saya sudah bisa hafal Quran. Ah, saya sudah bisa baca doa ini. Nanti dulu, bacanya sudah. Ini loh, hatinya ini loh. Lapor ke Rasulullah, ketawa Rasulullah, ya, dituntun Rasulullah, sama Rasulullah dituntun. Ada penanganan sendiri, tidak semudah itu. Ya, Rasulullah lewat, wa fi hadisin sahih, coba lihat, ya ini sudah umum. Sahabat Abu Bakar kalau sembahyang malam pelan sekali. Sahabat Umar keras sekali. Ya, dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu kok pelan sekali? Ngapain saya teriak-teriak ya Rasulullah? Allah Ta'ala maha tahu, maha mendengar kok. Cukup saya pelan. Ya. Kamu, Sayyidina Umar, kenapa kamu kok keras? Sengaja kok Rasulullah. Kenapa? Yang tidur biar bangun. Wah, ini memang ini bagian demonstrasi ini. Keras, biar bangun. Tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Tidak. Kamu ikut tarbiyah saya. Kamu ikut berguru sama saya. Bakar, sini Bakar. Ya Rasulullah, keraskan sedikit. Sayyidina Umar ke sini. Kenapa Rasulullah? Pelankan sedikit. Itu bimbingan Rasulullah.
Kadang-kadang ditepuk dadanya, kadang-kadang dipukul belikatnya. Karena dari takutnya, karena dari ininya, merasa bersalah, berdosa, nggak bisa berbuat apa-apa. Telah hafal Al-Quran, namanya sahabat, butuh pengobatan Rasulullah, dipukul oleh Rasulullah. Sudah sana, berpeluh. Seakan-akan melihat, musyahadah, menyaksikan Allah. Jadi sembuh. Jadi makin ma'rifat kepada Allah. Mau berangkat sendiri. Punya modal berapa? Khusus. Jangan meringan-ringankan. Alhamdulillah wa syukurillah. Berkah guru-guru saya. Lebih-lebih berkah Kanjeng Syekh, Hadratus Syekh. Dan berkah kalian semua. Saya duduk-duduk, tidur-tidur, tetap saya baca khususi. Kadang-kadang saya ngimami khususi. Ya, saya bawa. Kadang-kadang dari banyaknya saya bawa ke sana, habis hilang, nggak tahu di mana. Saya minta lagi, tanyakan itu Ustadz Musyafa. Ya, tanyakan situ Ustadz Rosyid, minta lagi kirim saya. Baca dengan angan-angan, dengan berpikir, merenung yang dalam. Itulah tes-tesannya tawajjuh khos. Ya, menghadap dengan khusus kepada Allah. Ada zikir dinas, ya, ada zikir wajib, ya, ada zikir gotong royong, ya, terus ada zikir memang untuk ditanggung sama orang lain, sendiri-sendiri. Jadi di sini marilah dalam hal agar kita tidak berbuat zalim. Dan kalau kita itu berzalim secara fikiran, secara angan-angan, secara akal, lebih-lebih kezaliman itu terbesit di dalam hati kita, berbentuk takabur, hasud, dan berbentuk apapun terhadap orang lain. Ya, jangan lagi orang lain yang kita kenal. Kadang-kadang orang tidak kenal berpapasan di pasar, ya napa mboten? Ya, berpapasan bertemu di mall, dimanapun, ya kan ya. Kadang-kadang kita berbuat zalim di dalam batin kita dengan berbentuk tidak menyukainya, membencinya. Ya, kadang-kadang nggak terasa, awas engkau ya, lu ngancam. Lihat, itu termasuk zalimul imkani al-wujudi al-batini, Anda itu. Tapi ini nggak pernah dibahas. Ya, mari saya kasih ijazah agar bisa membaca sama-sama. Jadikan ini suatu apa? Suatu camilan. Ya, jangan dibiarkan solawat ya, atau doa-doa naungan, perlindungan dan keselamatan itu jadikanlah sesuatu yang camilan, jangan jadikan wiritan yang ditentukan waktunya. Camilan solawat itu. Ya, zikir Allah itu camilan. Kalau kamu merasa la ilaha illallah itu kepanjangan, tinggal ditekuk lidahnya ke atas. Ya, terus dikatupkan bibirnya, jalan ke pasar, jalan ke mall, nggak susah kok, Kak, repot kok. Siapa ngomong susah repot? Kalau rokok, ayo, panas nggak? Susah nggak? Sudah berapa yang kerja? Pahit enggak? Tenggorokan sepet enggak? Pahit? Haus? Kenapa kok mau? Tinggal melipat lidah ke atas, bibir dikatupkan, keluarkan nafas. Ya, tarik, Allah. Lihat,
Begitu istighosah, kita bercampur bergaul. Dan kita masih terpengaruh oleh sesuatu. Begitu membaca, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim. Wahai Allah yang maha abadi. Selain Engkau ya Allah, tidak ada yang abadi. Semua akan menerima kerusakan dan kemusnahan. Kecuali sesuatu yang tertentu yang memang sengaja Engkau abadikan. Itu pengertian yang agak luas sedikit. Tapi kamu jawab, di dalam hati itu dijawab. Apa jawabannya? Ya Allah, sesuatu yang tidak abadi ya Allah, apapun ya Allah, jangan Engkau taruh dia dalam hati saya ya Allah. Jangan Engkau lekatkan ya Allah. Jangan Engkau bawa ya Allah. Jangan Engkau gambarkan di dalam hati saya ya Allah. Jawab. Ini thariqah. Ya. Itu semua hiasan ya Allah. Hiasan ya Allah. Saya akan mau mengambilnya ya Allah. Hanya sebagai suatu kendaraan yang akan saya bawa besok ke akhirat. Jawab. Jangan dibiarkan. Maaf. Ya. Saya istighosah, saya ringkas. Ya. Jadi 3 kali. Kalau itu Hadratus Syekh Yai Sepuh radhiyallahu an. Kalau dulu setiap istighosah itu 100 kali. Kamu secara zahir gak mungkin kuat. Apalagi sekarang istighosah bukan sekadar digunakan orang thariqah, orang di luar thariqah. Minal mu'taqidin wal muhibbin. Mu'allaf baru. Mu'allaf dalam i'tiqad, bukan dalam Islam. Susah ngatasi ini. Ya, itu secara zahir. Tapi Anda sebagai orang thariqah, saya ringkas jadi 3. Jawaban nok jerone atimu ku jawaban. Pada saat astagfirullahalazim bagaimana menjawabnya? Pada saat la haula wala quwata illa billahil azim, bagaimana menjawabnya? Kenapa dalam khususi kok cuma la haula wala quwata illa billah? Kemana al-aliyul azim? Tanya tak wantemi gini. Ya, itu thariqah tanya itu. Ya. Pada saat ya Allah, ya Sami'u, ya Basir. Bagaimana jawaban Anda? Orang thariqah menjawab. Kalau Anda itu menjawab, Anda sudah naik. Di dalam menghadap kepada Allah, membawa nama Allah. Kalau Anda terus tertarik hatinya, untuk apa? Untuk mengartikan Sami' Basir dengan jawaban seperti itu. Anda dalam menyebut nama Allah bukan sudah masuk kepada Anda menyebut sifatullah. Ini halus. Ini orang zauqiyah yang harus mengartikan. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan Anda duduk di situ, seorang guru akan melihat apakah ini maqam, apa ini hal. Mulai Anda memasuki dalam tingkatan mabda'ul fana, awal tempat-tempat untuk mulai ada kehilangan dirinya. Karena merasa apa? Merasa bertemu dekat sama Allah. Siapa? Bacanya sama, ini lain. Berarti Anda sudah mulai mendekati di dalam berzikir, duduk kepada Zatullah. Di sini akan timbul wahdatul wujud wasyuhud. Wis tak jeru-jeru gendeng kok. Ayo. Itu.
Tapi ini nggak bisa. Gimana Yai membedakan bahwa saya ini berzikir dengan ismullah? Makom, bukan yang dibaca. Bagaimana saya duduk di makom sifatullah? Bagaimana saya duduk makom zidatullah? Dan bagaimana saya membedakan zikir saya ini hati saya? Bukan kamu zikir karena tidak terucap. Memang hati. Hati yang mana? Yang kulit. Belum sampai ke apa? Ke fuad. Ya, belum sampai ke mana? Belum sampai ke sirrul goleb. Belum sampai. Ini perlu ditanyakan. Sama, di sininya sama. Tapi untuk menerangkan ini harus ahlul dzauq, orang yang pernah merasakan. Tidak mudah orang menjadi seorang guru thariqah. Mau apa? Kata Hadratus Syekh, lebih gila daripada orang gila. Tadi sudah saya katakan terpaksa, katakan terjepit, katakan ditodong. Jangan merasa saya guru thariqah. Wong gendeng. Hei, ngomong. Bukan begitu. Bukan. Ya. Kalau saya itu ngomong, oke. Kamu seorang guru thariqah. Kamu harus ngerti. Satu persatu ngerti. Kaifa tawajjuhuka 'inda dzikrik? Fala aytabaqat wa kaifiyat. Dalam berapa cara dan tingkatan pada saat kamu tawajjuh di dalam zikir. Wa kaifa tawajjuhuka fi tabaqatika 'inda shalah. Bagaimana salatnya seorang guru thariqah? Saya ingin tahu. Karena di situlah termasuk awal dari maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Begitu Allahu Akbar sudah dihadap sama Allah. Pertama berangkat sudah niat yang baik, sudah tawajjuh yang baik. Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah. Apa kamu menjawab di hati kamu? Al-Akbar huwallah. Memang engkau yang maha besar ya Allah. Cuma hanya ikrar, mengakui lisannya saja Allahu Akbar. Hatinya belum menjawab Al-Akbar huwallah. Belum. Dari cinta sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, diingatkan lagi oleh Rasulullah. Diajak bicara dirinya sendiri dengan kata-kata istiftah, inni tawajjahtu. Saya menghadap kepada Allah. Memangnya tadi nggak menghadap sebelum takbir? Diingatkan lagi. Tidak semudah itu. Oke, paham? Ya, hati-hati. Monggo. Gitu loh. Para ikhwan, akhwat, para jamaah, wal mu'taqidin, wal muhibbin, rahimakumullah. Sepertinya pengajian ini belum sampai menyangkut ke masalah tentang kebesaran, kemuliaan masa, waktu, umur, dan nafas-nafas kita. Fa insyaallah dalam awal pengajian yang akan datang, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, kados biasanipun nggih, ampun nyelaki dateng acara wonten ing ngriki minggu awal wulan Syawal nggih. Cobi dipun melai khidmahipun dateng acara menika. Cobi sing lanang, sing wedok nggih, bismillah. Nggih, sing penting, sing temen,
sing ikhlas. Zikir ibadahe perjuangane nggih mergo kedawan kadang-kadang sik mambu. Mambu sing boten enak. Nopo riya, moto sum'ah, macem-macem. Mek sedekah sak kuwate, sak mampune, pokok ikhlas. Boten ndelok titikake, tapi ojo muni. Cobi bismillah. Mari plong mari ucul lepas nang Gusti Allah. Para ikhwan akhwat, nul duduk aja nul ya. Yang saya muliakan ya. Di sini Rasulullah ya, dalam membimbing pertama itu mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong berilah makin bertambah ilmu saya. Satu. Ya. Sesudah ilmu banyak, kita menghadapi satu hidup dan kehidupan. Berarti kita ingin hidup. Untuk bisa hidup, kehidupan kita harus baik, mudah, lapang, lancar. Maka dituntun oleh Rasulullah, wa wasi'li fi rizki. Ya, lapangkan di dalam rezeki saya. Cukup, tidak cukup. Minta berkah, wa barikli fi ma razaqtani. Berilah berkah dengan apa-apa yang telah Engkau berikan kepada saya ya Allah. Kunci berkah. Ini ngaji lagi nih kalian. Bayar. Itu untuk khol, untuk saya belum. Ya. Kunci daripada berkah. Ya. Sesudah di dalam pengertian tadi ya Allah ya Godim. Ada kekuatan pada saat kita memenuhi keinginan kita. Pada saat kita ingin memilih apa yang menjadi kesenangan kita. Apa itu busana, makanan, apapun. Kuncinya adalah untuk mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sudah dihitung? Sudah. Ngitung tok. Narik, ngitung tahu jumlahnya. Nggak dapat persentase. Ini namanya nopo? Kiai apes. Ya, kiai sial. Tahu. Dalam memilih itu tahu. Mana yang bermanfaat. Mana yang saya butuhkan. Bukan pokok tinggal membeli. Banyak. Coba lihat. Begitu membeli, menggepu-gepu. Sampai di rumah, dibiarkan. Ya. Nanti sesudah dipakai 2 kali, 3 kali. Sudah merasa tidak mempunyai baju lagi. Dan tidak akan dipilih. Ya. Apalagi mau pergi ke manten. Semua satu lemari dikeluarkan semua. Seakan-akan tidak punya baju. Apalagi perempuan. Bucuk-bucuk. Ya, enggak. Siapa yang tahu itu lama itu baru. Enggak ada yang tahu kok. Tapi memang hatinya terdinding oleh Allah. Dia lupa. Memegang uang banyak sudah dilupakan oleh Allah. Beli pokoknya mampu. Sudah rezeki Allah itu sudah dianggap tidak ada artinya. Beli ini, makanan ini. Sampai di rumah, nggak dipakai. Itu menunjukkan tidak mendapat berkah. Tidak dinaungi dan dilindungi oleh Allah. Pilih mana yang bermanfaat. Mana yang saya butuhkan. Mana yang baik. Ini. Kalau sudah mencukup rezekinya jadi orang kaya, cukup. Tidak.
ditonton, dibimbing oleh Rasulullah. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Jadikan saya ya Allah dicintai, disenangi di dalam hati-hati mereka-mereka ini. Kaya, cukup, hidup semuanya. Coba lihat dalam perumahan-perumahan kaya ini. Hidup sendiri-sendiri. Sudah habis semua berkah itu. Tidak tahu, tidak kenal sama tetangganya. Kadang-kadang ada kemanten pun tidak diundang. Mati pun tidak tahu. Coba kalau ditanyakan, mana yang dinamakan tetangga yang disebut oleh Rasulullah? Mana? Tidak kenal, tidak tahu, apalagi saling mengerti. Habis. Coba perumahan-perumahan kampung. Ya, dengar gorengan pindang ikan asin. Goreng apa? Ikan asin. Mau ya? Nih. Loh. Minta apa? Saya kehabisan lombok, kehabisan gula. Ada pahala-pahala ikhlas seperti itu. Justru itu besok yang menjadikan masuk surga. Enggak terasa. Di perumahan habis. Kamu tidak perasa. Wanang kusuha min atrofiha, diambil dalam setiap sudut oleh Allah, makin berkurang. Itu ya, jangan merasa senang. Tapi tanya sekarang sama perumahan-perumahan itu. Tanya, begitu pandai dan hebatnya bikin perumahan mewah-mewah, hebat-hebat. Tapi kenapa makam kuburan dia nggak bikin? Kebanyakan kuburan malah dikubur ke kuburan umum, kuburannya orang desa. Diantar dari rumah sakit ke rumahnya sebentar baru diangkat. Tetangga nggak tahu. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Ya, wa azizan fi uyunihim. Bukan sekadar saya ini jadi perhatian mereka ya Allah. Tapi jadikan saya ya Allah mulia. Dan menjadi orang yang lain daripada yang lain di pandangan mereka. Didudukkan. Kamu sebagai orang yang sukses. Didudukkan sebagai orang yang sukses. Yang dicintai. Yang dipandang. Kamu jadi kiai. Didudukkan sebagai kiai. Dan disepuhkan jadi kiai. Ayo, wa azizan fi uyunihim. Dudukkan.